Baik, selamat pagi pemirsa. Kali ini kita sedikit bincang-bincang. Kalau kemarin kita semua Bribda Dumbala, dan kali ini kita berbincang-bincang sama Bribda Adi Wiatnya. Di mana Bribda Adi ini adalah merupakan salah satu bintara yang saat ini ditugaskan di SPN Polda Bali, dan saat ini Bribda Adi ini juga haus dengan ilmu pendidikan dan mengikuti kuliah dalam waktu yang bersamaan adalah kuliah di dua universitas, salah satunya universitas terbuka dan universitas berbeda jurusan ya, bahasa Inggris dan hukum. Oke, kita bincang-bincang sedikit. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oke. Jadi nama saya Adi Udnyana, ya isi Wayan depannya, orang Bali, tepatnya dari Karangasem, Selat. Mungkin itu saya dulu SMA di SMA Negeri 1 Selat di Karangasem, di sana di bawah kaki Gunung Agung. Oke, pada saat ini setelah saya tugaskan di SPN Polda Bali, setelah mengikuti pendidikan SPN Polda Bali dan penempatan pertama di SPN Polda Bali sebagai Gadik di SPN Polda Bali, instruktur menembak. Nah, saya juga saat ini sedang mengikuti pendidikan juga lagi perkuliahan ya di dua kampus yang berbeda dengan jurusan yang berbeda juga. Yang salah satunya mungkin sudah tadi disampaikan tadi di Universitas Terbuka dengan jurusan ilmu hukum, dan juga yang satunya lagi di STKIP Agama Indonesia Singaraja dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, saat ini mungkin saya baru menginjak ke semester 6 ya, tinggal menyelesaikan lagi 3 semester untuk ya sampai akhirnya ya saya lulus, semoga bisa berjalan sesuai yang saya harapkan nanti. Bagaimana tuh cara membagi waktu di mana kuliah dalam waktu yang bersamaan dengan dua jurusan serta dua kampus yang berbeda? Oke, jadi kalau cara membagi waktu sudah barang tentu kalau saya lihat, bahkan orang-orang lain lihat, mungkin beranggapan ya gimana sih caranya dia bagi waktu antara kerja, belum lagi ditugaskan sebagai Polri yang ditugaskan di lembaga pendidikan, pasti sudah barang tentu kalau ada siswa pasti dengan kesibukannya yang sangat padat ya. Banyak yang bertanya seperti itu. Jadi saya pribadi mensiasati semua itu ya dengan memprioritaskan yang saya bisa prioritaskan terlebih dahulu. Jadi berdasarkan skala prioritas yang pertama. Mungkin memang dinas yang saya akan prioritaskan pertama, karena tapi dikala itu apabila dinas memang tugas yang saya harus selesaikan tapi dengan batas waktu yang misalkan deadline 3 hari gitu. Nah, dalam 3 hari itu saya pasti akan selesaikan tugasnya, tapi misalkan di hari pertama ditugaskan oleh dinas, saya belum bisa, saya terdapat tugas dari ya kampus yang memang saya kuliah reguler, jadi mengikuti semua perkuliahan, tugas dan lain sebagainya. Saya kan buat tugas kampus sehingga tidak terbengkalai. Jadi tugas dinas dengan deadline 3 hari tidak tertinggal, tugas kampus pun tidak. Ya, barang tentu yang harus dikorbankan di sana adalah ya yang namanya waktu istirahat akan dikorbankan, tapi ya dengan segala usaha, dengan niat, usaha dan keyakinan, semua hal itu pasti ya bakal berjalan semestinya sih. Intinya gimana kita nyipkan waktu kita yang 24 jam sehari itu sebaik mungkin. Jadi mungkin kalau dulunya saya waktu SMA masih membuang-buang waktu saya untuk ya rebahan, untuk main game dan lain sebagainya, saya kurangi waktu-waktu yang memang tidak memiliki nilai penting atau memiliki banyak manfaat bagi kehidupan saya. Jadi seperti itu. Intinya gimana kita ngatur waktu kita yang 24 jam sehari itu semaksimal mungkin ya. Oke. Kemudian tentunya biaya nih ya, dari kuliah dua mata kuliah, biaya apa mempergunakan biaya sendiri dalam arti dengan gaji atau masih dibantu sama orang tua? Nah, ya, untuk biaya. Jadi untuk biaya yang pertama saya di Universitas Terbuka. Jadi di sana saya menggunakan yang namanya kita udah bekerja, jadi itu suatu kelebihan tersendiri bagi kita. Udah sebagai anggota Polri kita udah dapetin
gaji dan tunjangan dan sebagainya, ya itu udah cukup untuk membiayai perkuliahan. Jadi untuk per semester mungkin ya saya dengan gaji yang saya dapat itu udah sangat cukup, jadi udah lebih bahkan untuk membiayai kuliah yang pertama yang di Universitas Terbuka. Yang satunya di STKIP Singaraya, Agama Hindu Singaraya, kebetulan mungkin saya mendapatkan beasiswa. Jadi untuk biaya perkuliahan itu semester 1, 2, dan 3 waktu ini saya tidak membayar perkuliahan, jadi tidak membayar sama sekali. Jadi hanya datang kuliah, ikut belajar dengan baik, ya itu saja. Dan mungkin kedepannya kalaupun ada bayar itu ya itu tidak bakal sih sampai tinggi sekali, karena di sana memang ya kampusnya banyak beasiswanya, jadi menyediakan segala macam beasiswa, dari beasiswa beasiswa perkuliahan yang reguler sampai ke yang khusus-khusus. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian sekarang Bribda Adi di SPN tinggal di asrama atau sudah ada rumah? Oh ya, mungkin saat ini saya emang asalnya dari Karangasem, masih di Karangasem. Kebetulan pada saat penempatan pertama di sini, jadi di SPN Pulau Bali, karena banyak asramanya, ya saya disediakan tempat tinggal ya untuk berdiam, untuk istirahat. Sehari-harinya saya tinggal di asrama, ya tepatnya kalau di sini di Jalan Seruni nomor 8. Jadi saya tinggal di sana untuk keseharian saya. Jadi Oke, Bribda Adi, mungkin ada sedikit himbauan buat adik-adik yang masih sekolah di luaran sana, mungkin berpikiran bahwa setelah masuk polisi nggak bisa kuliah lagi, atau setelah masuk polisi yang bisa kuliah hukum aja. Sedangkan di mana saat ini Bribda Adi juga kuliah di STKIP ya, STKIP Agama Hindu, tapi jurusan bahasa Inggris. Nah, kenapa tidak satu saja di hukum saja? Kenapa mesti harus bahasa Inggris juga? Jadi untuk adik-adik yang mungkin sekarang masih SMA, atau mungkin adik-adik di sana yang masih kuliah, jadi masih kuliah bercita-cita menjadi seorang anggota Polri tapi belum kesampaian, ya bisa ikuti kuliah terlebih dahulu. Jadi sambil mengisi waktu luang adik-adik, sambil belajar mempersiapkan diri untuk mengikuti tes atau seleksi berikutnya. Jadi ya sambil belajar mungkin bisa kuliah. Nah, untuk perkuliahan sendiri, jadi setelah kita menjadi anggota Polri, misalkan adik-adik sebelumnya kuliah, jadi bisa dilanjutkan. Jadi misalkan dari jurusan hukum dan lain sebagainya, itu bisa dilanjutkan setelah adik-adik menjadi anggota Polri. Jadi mungkin pada saat pendidikan kita bisa ambil cuti dan lain sebagainya. Setelah selesai pendidikan ya bisa lanjutkan perkuliahan adik-adik sendiri. Nah, untuk pengambilan jurusan, jurusan yang kita dapat ambil itu tidak hanya mungkin harus jurusan hukum, tidak mentok seperti itu. Jadi bisa adik-adik kembangkan. Jadi karena mungkin yang jurusan hukum udah banyak, bisa ya nyari jurusan lain, misalnya kayak teknologi, itu pasti diperlukan nanti di kepolisian. Nah, salah satunya juga bahasa. Jadi tidak banyak orang yang bisa atau memiliki kemampuan bahasa. Nah, ketika kita berada dalam siklus yang tidak banyak tersebut, kita pasti akan nantinya memiliki nilai tawar, memiliki kemampuan lebih dibandingkan yang lainnya. Nah, bayangkan saja kalau dari 100 orang, jadi 100 orang itu yang memiliki kemampuan bahasa hanya 2 orang. Nah, hanya 2 orang, sisanya 50 orang itu memiliki kemampuan di bidang hukum. Nah, kita tanpa secara tidak langsung pun kita tidak kuliah hukum, jadi kita sebagai anggota Polri udah terjun yang namanya di bidang hukum. Kita akan belajar dengan sendirinya menguasai hukum yang dimaksud itu. Nah, kemampuan bahasa itu sendiri, jadi maksud saya, tujuan kuliah saya, mungkin dulu saya pada saat SMA saya pelajaran bahasa Inggris itu sangat tidak suka ya. Jadi mungkin baru saat ini saya merasa bahasa Inggris ternyata penting. Jadi makanya saya mengambil jurusan tersebut ya untuk kedinasan. Jadi untuk kedinasan saya mungkin kedepannya saya tidak tahu ya, kemampuan bahasa itu mungkin pasti bakal diperlukan baik dalam event-event internasional dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian karir ke depan ini pasukan PBB itu juga mengutamakan harus bisa berbahasa Inggris. Apakah ada keinginan ini Bribda Adi untuk ikut seleksi nanti? Oh ya, kalau masalah yang namanya peacekeeper, jadi pasukan perdamaian itu, atau pasukan PBB, pasukan Garuda, pasukan Indonesia yang dikirim mungkin ke MINUSCA, ke UNAMID. Jadi ya
keinginan, kalau ditanya keinginan, ya saya ada keinginan. Jadi kalaupun nanti ada yang namanya seleksi, ada perekrutan, saya akan coba ya. Sekalipun belum lolos, pasti saya akan coba lagi selama kesempatan itu masih ada untuk saya. Jadi seperti itu. Oke, inilah Polri yang diharapkan ke depannya, bahwa tidak hanya satu ilmu saja yang ditekuni, tapi banyak ilmu yang ditekuni. Dan Bribda Adi merupakan salah satu aset daripada Polri, di mana kedepannya kelak seperti Adi lah yang akan mengisi pembangunan Polri ini untuk jauh lebih maju. Sukses selalu buat Bribda Adi, semoga apa yang dicita-citakan dalam Polri menjadi kenyataan.